Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kami kembali menyampaikan realisasi APBN kita, kinerja dan fakta, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Next. Biasa pertama pasti kita ngomong kondisi global. Global kan volatilitas sudah mulai mereda ya. Seperti lihat dari gambarnya mana. Yaitu indikator volatilitas mulai turun, fix maupun kemudian stabil dan cenderung turun. Di bawah dirty tank index turun juga, dan trade policy uncertainty index juga mulai turun trennya. Sementara itu ekonomi kita tumbuh lumayan di 5,61 triliun pertama. Ke depan harusnya bisa tumbuh lebih cepat lagi, mungkin triwulan ketiga dan keempatnya. Inflasi masih relatif terkendali, walaupun sekarang di 3,08 agak naik sedikit dibanding bulan sebelumnya. Tapi kan targetnya 2,5 plus minus 1, jadi masih di dalam target Bank Sentral maupun pemerintah ya. Ada hal yang sedikit menggembirakan di bulan Mei. Next. Ini manufacture kembali mulai masuki ekspansi. 50 sih tadi imbang ya, ekspansi apa enggak ekspansi, tapi sudah di atas di 50 atau akan menuju ke atas lagi. Kalau Anda lihat itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya, Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh, Indonesia di 50, yang lain ada yang di bawah, tapi sebagian besar dunia tuh udah mulai hijau lagi. Artinya kalau lihat gambar seperti ini, Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya, itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global economic sebagian besar tumbuh, artinya international demand rupanya membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan ke aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya uncertainty banget, kalau lihat dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi. Next, kita bicara tentang surplus neraca perdagangan. Ini kita berlanjut terus untuk 72 bulan berturut-turut, walaupun agak turun sedikit di bulan April ya. Karena impor BBM-nya meningkat. Tapi secara year to date, Januari sampai April, itu naik 5,48% dibanding tahun lalu. Next. Salah satu yang sering ditanyakan pasti harus modal asing. Triwulan 1 kalau kita lihat tuh SBN, saham turun terus, yang naik hanya SRBI. Tapi triwulan kedua kita lihat SBN mulai naik, saham masih negatif, SBI naiknya lebih besar. Total inflow akhirnya mencapai, sudah inflow lagi triwulan kedua ya, 60,9 triliun rupiah. Sampai dengan 3 Juni, SBN outflow-nya, akumulasinya 10,8, tapi kalau lihat triwulan kedua sampai dengan 3 Juni, SBN-nya mengalami inflow 14,4 triliun. SRBI tentunya dengan langkah agresif Bank Sentral, itu di triwulan kedua sampai dengan Juni juga sudah inflow 70,1 triliun rupiah. Kalau saham memang masih outflow, triwulan kedua 23,5 triliun rupiah. Yang penting kita lihat netnya, triwulan kedua masih positif. Jadi ini menjawab keraguan banyak orang mungkin, termasuk tadi ada di media, mana ya? Bloomberg ya. Saya lihat Shell Indonesia ditulis di situ. Kalau kita lihat di sini sih,
optimismenya masih ada ke ekonomi Indonesia. Jadi jangan terlalu termakan dengan satu pemberitaan saja. Lihat sekali bahwa di SRBI maupun di bond masih signifikan inflow-nya. Oke, next. Inflasi relatif terkendali, ada yang dulu bilang kan pasti inflasi double digit dan lain-lain, ekonomi akan runtuh. Bulan lalu masih 2,4 kalau nggak salah. Sekarang naik sedikit ke 3,08%. Itu didrive oleh volatile food, harga cabai merah dan bawang merah akibat pengaruh cuaca ekstrim. Tapi biasanya itu volatile, nanti kalau udah stabil ya turun lagi. Kalau turun lagi akan jadi pengurang lagi dari inflasi. Jadi walaupun naik, ini masih di batas yang wajar. Inflasi yang bagus itu bukan tinggi atau bukan juga rendah. Kalau 0 jelek, di bawah 1 juga jelek. Artinya demand-nya berantakan. Yang bagus ya, target kita lah antara 1,5 sampai 3,5. Jadi masih bagus, tapi pemerintah akan terus mengendalikan harga pangan nasional yang didukung dengan cadangan pangan yang kuat. Pemerintah juga akan memberikan diskon tiket pesawat masa libur sekolah dan menjamin harga BBM subsidi tetap terjangkau. Berikutnya next. Ini kalau pengen lihat data yang saya pernah bilang sebelumnya seperti apa sih? Kalau data yang update mungkin yang bulan Mei itu yang Mandiri Spending Index. Yang biru itu sekarang 123,2. Kita lihat kan dibanding sebelumnya trennya naik dan dibanding April sudah naik lagi. Jadi spending masyarakat masih kuat. Yang kanan atas mobil motor sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Mobil pertumbuhannya 55% di bulan April, motor 28,1%. Anda lihat di bawah kanan, konsumsi semen domestik di bulan April tumbuhnya 35,6%. Ini menunjukkan domestic demand yang kuat dan juga to some extent menggambarkan daya beli masyarakat yang masih kuat. Ini jelas beda dengan cerita-cerita di sana kan. Ini data yang betul. Kalau Anda melihat aktual ekonomi ini, kadang-kadang saya lihat ke pasar, betul nggak seperti ini? Kelihatannya sama. Kalau kita ke mall-mall macet. Jakarta, Bogor, Bandung macet. Mall-mall penuh, tempat ini penuh. Tapi waktu saya ke Bandung, saya salah tanggal. Saya ke Bandung waktu Persib main. Jadi ke mall agak kosong, mallnya kosong nih. Sampai jam 10 di mall itu. Keluarnya macet, nggak bisa pulang sampai jam 3 pagi. Tapi menggambarkan ya memang ekonomi aktivitas nggak daya beli masyarakat tetap cukup. Nggak seperti bilang orang-orang itu. Next. Kita menjalankan kebijakan yang baik antara fiskal dan moneter. Kita lihat sekarang tuh pertumbuhan uang di bulan Mei minggu ketiga itu tumbuhnya 18%, itu level yang amat tinggi. Tapi yang penting yang hijau ya, dibanding bulan-bulan sebelumnya trennya cenderung meningkat secara bertahap. Artinya ada cukup uang di perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. Oleh sebelah kanan tuh akibatnya apa? Bunga kredit juga turun. Sekarang ke 8,73%. Ini rata-rata ya. Rata-rata tertimbang. Jadi ini yang saya agak bingung. Kenapa ada cerita bahwa kita ekonominya menuju resesi ketika stimulus di ekonomi cukup, uang cukup, dan pertumbuhan kredit juga cukup. Kemarin saya tanya BRI, komisaris BRI di sini siapa? Berapa Wan pertumbuhan kredit? 13,8%. Itu pertumbuhan kreditnya ya di bulan Mei ya? Untungnya berapa? Keuntungnya tumbuhnya 13% lebih juga kan? Artinya apa? Kok semangat amat loh?
Bonus lu naik juga? Sekarang nggak ada bonus katanya. Kalau ada bonus udah seneng. Tapi itu menggambarkan keadaan yang real. Itu di BRI ya? Mandiri siapa Mandiri? Oh nggak ada ya. Yang bank lagi siapa? BSI gimana? Berapa? Di atas 10. 15 ya? 10% lebih. Yang jelas double digit cost of fund turun. Tempat lo berapa terus? Tuh, cost of fund di BSI, cost of fund juga turun. Itu menggambarkan tadi, uang cukup di sistem perekonomian. BPTN siapa? BPTN gimana Pak? Kredit tumbuh 15%. Ya artinya permintaan kuat kan? Kenapa cerita itu nggak muncul? Itu yang saya bingung. Kenapa nggak nulis itu, Nggak menarik ya? Yang menarik nulis Menteri Keuangan mau mundur katanya. Itu kan 3 bank besar seperti itu keadaannya, tapi kita semua luput mengcover itu. Untuk saya agak aneh. Bahkan banknya juga nggak mau publish tadinya kan? Ya setelah gue suruh. Lu bagus lu ngomong dong, baru dia ngomong. Publish selesai dibaca, bagus tulisannya. Untungnya besar ya, berapa untung lu? Saya lebih dari 60 triliun nanti dari angka yang itu keluarnya. Kalau BSI berapa keuntungannya tumbuhnya? Yang sekarang yang 2%, 2 triliun. Oh, May. Ya makanya kali 4 kan 60. 23 lu, kali 4 80 lu. Oh. Dia takut di ini. Takut gue naikin pajaknya. BTN berapa Mas? 2 triliun. Tumbuhnya kencang tapi kan dibanding tahun. Tadi BTN tumbuh kreditnya 15%. Jadi sebetulnya dari data itu kelihatan ekonomi activity meningkat signifikan, nggak main-main, bukan saya bohong. Angka PDB bagus, itu untuk double check. Gitu caranya ekonomi melihat data secara agregat. Saya juga takut saya salah kan. Kenapa? Saya takut saya salah baca sehingga saya terlambat memberi insentif ke perekonomian. Jadi kepentingan saya melihat data yang akurat, bukan data yang abal-abal. Oke, next. Ini kita lihat asumsi ekonomi makro dibanding ininya. Realisasi dibanding ininya. Pertumbuhan ekonomi 5,4, terakhir 5,61, inflasi 2,5, 3,08 ya. Itu sampai Mei plus minus 1 lah. Ini BI ya. Rupiah sampai sekarang adalah year to date 17,057. Itu aktualnya rata-rata ya. APB-nya 16.500. Ini yang jadi pertanyaan orang kan. Kenapa kalau rupiah melemah APB-nya dikoreksi terus dong? Enggak. Waktu kita exercise sebelumnya yang waktu exercise harga BBM itu rupiahnya sudah di level yang cukup tinggi. Jadi saya tahu harus adjust lagi apa enggak. Dengan level yang sekarang saya masih belum harus adjust. Terus yield SBN 10 tahun di 6,9, sekarang berapa? 6,67, and periodnya rata-ratanya 6,48. Wah, Pak Minto untung ya? Untung Pak Minto. Yield 10 tahun gimana sekarang? Berapa? 6,8. Prim, nggak bisa begitu Prim. Sebelumnya berapa? Nah, ini lemah, signifikan, naik signifikan. Oh, kemarin berapa? Sebelumnya? Naik 10 basis point ya. Itu kalau itu emang ada tekanan, tapi masih relatif terkendali, hanya 10 basis point, nggak semenakutkan pasar saham kita ya. Jadi Pak Minto dan Pak Prima cukup berhasil menjaga stabilitas bond market kita. Harga minyak mentah
sampai sekarang masih 91,9 ya. Kan kita udah hitung dengan asumsi $100 sepanjang tahun. Jadi kalau kata Pak Swa, kalau dari sini sampai akhir tahun, kata $100, di sini baru 95-an. Jadi saya nggak usah ngerubah apa-apa di perhitungan yang sebelumnya, karena sudah kita asumsikan $100 per barrel. Lifting minyak lebih rendah, sudah setengah tahun ya. Jadi udah bagus, jadi udah kita hitung. Lifting minyak agak turun sedikit, nanti akan ditingkatkan, kata Pak Bahlil. Lifting gas juga nggak terlalu jauh dari targetnya. Jadi asumsinya dinamis, tapi nggak terlalu jauh dari hitungan yang kita punya sekarang yang terakhir. Next. Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026. Ini terus menunjukkan tren positif. Kita lihat pendapatan tumbuh 19,1%. Yang paling menarik adalah pendapatan pajak naiknya 22,1%. Bea cukai naik 0,7, sudah positif 2 bulan berturut-turut, nanti akan naik lagi lebih bagus. PNBP naiknya 19,9%. Anda bandingkan tahun lalu di bulan yang sama tuh pajak negatif 11,3%, cukai positif ya, PNBP negatif 33,2%. Jadi ada perbaikan yang signifikan di pajak utamanya dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Tahun lalu full year pertumbuhan pajaknya itu negatif. Sekarang positif, mungkin nanti akan 20% atau lebih, kita coba dorong ke atas terus seiring dengan perbaikan di perpajakan. Pak Bimo ada? Gimana Pak Bimo kira-kira sampai akhir tahun? Dia bilang 25. Ya, gua sengaja biar dia deg-degan. 25 loh. 20,5%, tapi kita coba dorong ke level yang lebih positif lagi. Lu janji 25 urusan ya? Bagus, Pak Jak ada? Gimana bea cukai? Ini masih 0,7, gimana Jak? Itu kan di pelabuhan Tanjung Priok ada kemacetan ya? Berapa yang numpuk? Sekarang nggak berapa? Jadi tinggal 2.200. Jadi ekonomi udah cepat, tapi masih ada gangguan di pelabuhan. Besok saya mau ke sana. Kalau gitu nanti pajak masuk, yang nggak ngangkut kita hukum aja pajaknya Mas ya. Pak Jaka, bisa dong kalau gitu 25% loh. Nggak, kalau besok ada yang mau ikut saya ke pelabuhan. Mungkin besok jam 10 pagi. Nanti kita atur, kita beresin sekalian di situ. Kalau dia pejabatnya nggak bisa beresin, kita pindahin langsung besok juga. Tapi kalau dia bisa perbaikin ya udah. Oke. Apalagi belanja negara tetap tumbuh 34,4%, bagus. Artinya sesuai dengan target ya. Kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai 1.365,4 triliun rupiah. Yang merata nih, Kementerian Lembaga 58,9% tumbuhnya, non Kementerian Lembaga 47%. Transfer daerah agak turun sedikit 4,9%. Yang paling penting lagi apa? Surplusnya jadi berapa? Surplusnya jadi nih. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7.
Jadi kalau kita pakai cara menghitung ekonomi yang di luar itu, yang bukan di luar negeri ya, dalam negeri di luar pemerintah, di TikTok segala macam, dia kan dikali aja kan. Ya udah kalau saya cari cara yang sama, jadi 12 per 7 kali 0,7, kira-kira dapatnya sekitar 1,8. Jadi kalau lihat dari situ, APBN kita amat aman. Tapi kalau saya ngomong gitu nanti orang luar bilang, oh bukan gitu ngitung cara ngitungnya. Ya udah, cara ngitung yang mana yang mau pakai. Tapi yang jelas bisa kita kendalikan utamanya kenapa? Karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan. Yang penting lagi Anda lihat sini, surplus keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Coba next, dibanding bulan April kalau lihat ya, itu keseimbangan primer cuma 28, sekarang 58,6. Terus defisitnya 0,6, tapi ini kali ini cuma 4 bulan kan. Jadi kalau ngalinya 12 per 4 kali itu, jadi 3 kali ini kira-kira 1,8. Hitung-hitungan kacau nih. Gue boleh dong mereka pakai kacau, gue juga boleh pakai kacau. Cara ngitung kacau, gak apa-apa. 1,8 sekarang 1,7, sekitar segitulah, gak berubah. Di situ menunjukkan bahwa ya emang anggaran kita bagus. Yang dibilang ugal-ugalan atau perbaya membuat anggaran yang kacau sehingga mengganggu stabilitas nilai tukar, saya agak bingung dari mana. Dari sini bagus semua. Pajaknya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik. Pak Wamen, Pak Dirjen-Dirjen ini semuanya memastikan itu terjadi. Pak Bimo aja baru jalan kemana? Kalimantan sama Jogja. Ya, jalan-jalan kali ya. Dia memastikan bagian bawah, di bawahnya mengerti apa target kita dan apa yang harus mereka kerjakan. Pak Jaka juga sama. Oke, next. Nanti untuk pendapat bea cukai kan sebentar lagi kan kita jalankan mesin ya Pak ya? Untuk mendeteksi penghitungan rokok secara otomatis yang di-link ke pusat ya Pak. Kapan itu mulai jalan Pak? Juni 3 Juni ya udah mulai jalan. Itu programnya kan nanti 6 bulan kepasang semua mesinnya ya Pak ya. Nanti penghitungan rokok di pabrik akan otomatis langsung masuk ke sini ke bea cukai sehingga tidak ada kebocoran lagi. Deteksinya cukup canggih, termasuk salah peruntukan, salah personifikasi itu bisa terdeteksi langsung dengan sistem yang baru. Nanti kalau begitu launching kita undang semuanya teman-teman media. Next, ini pendapatan negara udah saya bilang tadi yang tumbuh cukup signifikan. Yang ini PPH Badan dan deposit PPH Badan itu di bulan Mei itu tumbuhnya 23,9%. Padahal di bulan April hanya tumbuh 5,1%. Jadi ini tadi yang bikin saya takut nih. April kok cuma tumbuh segini? Padahal yang tumbuh kencang kan, lain tumbuh kencang. Ternyata di bulan Mei balik ke level yang normal, dia tumbuhnya 23,9%. Dari 132,5 naik ke 167,6%. Jadi kekhawatiran saya yang sebelumnya mungkin perusahaan pada bangkrut nih. Jadi bayarnya kecil, hanya tumbuh 5,1%. Ternyata salah. Ternyata mereka juga cukup sehat, pertumbuhannya itu 23,9%. Di bawah lagi ada PPN dan PPNBM, tumbuhnya 41,3% dibanding tahun lalu. Lebih bagus dibanding bulan sebelumnya yang 40,2%. Jadi ini semua menunjukkan bahwa ada perbaikan real di perekonomian. Ketika ada kritik bahwa ekonomi cuma di kertas saja, tidak di real ekonomi masyarakat, saya tidak tutup kuping terhadap masukan itu. Saya periksa kemana-mana dan termasuk melihat data ini, bener enggak? Memang turun semuanya. Kalau di sini kita kan naik semua nih, tumbuhnya cukup kenceng. Jadi data ini menunjukkan bahwa perbaikan yang ada di ekonomi
betul-betul sedang terjadi. Jadi Menteri Keuangan nggak bohong, pemerintah nggak bohong. Karena kalau ada yang ada masalah, kita akan memberi stimulus duluan. Seperti di bulan Juni ini, kita sudah memberi stimulus tambahan dalam bentuk gaji bulan ke-13. Nanti mungkin dulu pernah diumumkan oleh Pak Presiden juga. Saya menekankan lagi itu ada. Ini akan mendorong lagi ekonomi kita di triwulan kedua tahun ini. Kalau kita lihat pertumbuhan realisasinya, ya saya bilang tadi 22,1% dari 83,3 ke 834,4. Katanya di sini Cortex memberi kontribusi yang cukup signifikan. Dulu kan Cortex dianggap atau diperkirakan nggak akan berjalan dengan baik tahun ini. Ya emang awal tahun ada gangguan sedikit, tapi rupanya secara keseluruhan sih masih cukup bagus. Lagi. Di PPN dan PPNBM sebagai pajak konsumsi meningkat tinggi dengan sejalan dengan konsumsi dalam negeri yang kuat dan daya beli yang terjaga. Itu menggambarkan itu kira-kira. Jadi angka ini nggak bohong. Ya seperti itu angkanya. Uangnya ada nggak? Jangan-jangan nggak ada duitnya. Pak Prima, betul duitnya masuk kayak gitu? Pajak. Uang lo ada berapa sekarang? Orang kaya dia. Dia punya 513 triliun, tapi akan kita belanjakan cepat supaya masuk lagi ke ekonomi ya Pak ya. Sebagian sudah di perekonomian, sudah diperbankan uang itu. Next. Nah, sektor utama yang kontribusi terbesar, perdagangan, itu tumbuhnya 52,4%, pengolahan tumbuhnya 19,7%, pertambangan 28,2%, pengangkutan dan pergudangan dapat 16, konstruksi dan real estate 7,4, jasa perusahaan 16,3. Kalau perdagangan tumbuh 52,4%, artinya ada yang beli. Kira-kira gitu. Pengolahan juga tumbuhnya 9,7%. Pabrik-pabrik di sini jalan berproduksi. Gitu ya. Oke, next. Pabean dan cukai makin baik. Kita lihat ya bulan Mei itu tadinya di bulan yang ini ya, kita lihat yang ini. Tadinya negatif pertumbuhannya, tapi April sudah positif 0,6, Mei 0,7 positif, ke depan akan lebih positif lagi pertumbuhannya. Ini juga cukai tumbuh didorong peningkatan produksi hasil tembakau pada triwulan 1. Jadi naik Pak Jaka ya, produksi tembakau ya. Ada yang bilang sama saya turun, salah ya? Iya, itu yang itu agak bilang sama saya turun tuh, gara-gara kebijakan lu. Padahal kebijakan kita nggak naikin cukainya, harusnya naik ya. Biaya masuk masih terjaga pertumbuhannya didorong peningkatan biaya masuk dari impor bahan baku dan bahan penolong yang tumbuh 10,67%. Artinya apa? Bahan baku dan bahan penolong ini menunjukkan memang aktivitas manufacturing sedang meningkat di sini. Kalau enggak, ini enggak akan tumbuh. Jadi inline dengan angka PDB besar yang ekonomi sedang tumbuh. Jadi cara ini sebagian cara untuk mengecek apakah angka PDB-nya inline apa enggak. Ini menggambarkan emang ada peningkatan pertumbuhan yang signifikan. Jadi biaya keluar walaupun kontraksi masih mengalami perbaikan sejalan dengan penguatan harga CPO di bulan Maret sampai dengan Mei. Next. Nah, Pak Jaka juga sibuk tuh melakukan penindakan di daerah-daerah ya Pak Jaka ya. 2026 berapa? Udah dapat rokok berapa? 865 juta batang dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya 376. Tumbuh 28,2%. Kebanyakan dari mana Pak penyelundupnya? Jawa Tengah juga ada? Lu orang mana lu? Berarti dia nggak terlibat. Terus ada yang menarik lagi di situ Pak,
Apa yang menarik Pak dari Bea Cukai tindakannya dibanding tahun sebelumnya? Apa yang menarik Pak dari Bea Cukai tindakannya dibanding tahun sebelumnya? Pak Jaka ngerokok nggak? Gue pikir kalau sekian juta batang lu ambil 1 batang 2 batang rokok. Ada perbedaan tindakan yang signifikan dibanding sebelumnya. Sebelumnya penyelundup itu kalau misalnya pakai truk, kalau ketangkap barangnya diambil, truknya dilepas. Jadi ongkos penyelundup murah, cuma ongkos sewa aja. Yang truk akan ngaku dia disewa. Sekarang saya ubah ya Pak ya. Pokoknya sekarang kalau ketangkap truknya tahan, dicatat supaya biaya untuk melakukan penggelapan itu tadi, melakukan praktek ilegal menjadi mahal karena truknya hilang. Udah berapa truk yang ditahan Pak? Wah, kalau nggak itu lama-lama kita bisa jualan truk ya. Jadi itu, kita seperti itu supaya mereka kapok. Sebelumnya hanya barangnya ditahan, semuanya boleh pulang katanya. Katanya karena undang-undang apa gitu atau peraturan bea cukai apa saya suruh rubah sehingga kita bisa melakukan itu. Next, saya pikir itu utamanya PNBP sama tumbuh positif ini sampai dengan Mei mencapai 49,3% dari APBN. Kinerja PNBP sumber daya alam tumbuh 15,3%, terutama disumbang peningkatan SDA migas yang tumbuh 14,9% karena harganya tinggi ya. Ini dampak kenaikan ACP dan SDA non migas tumbuh 15,6% karena dampak kenaikan harga mineral, nikel, tembaga, emas, dan perak. Kinerja PNBP Kementerian Lembaga tumbuh 49,4%, terutama dari kontribusi pendapatan jasa komunikasi dan informasi, serta pendapatan denda administratif di bidang kehutanan hasil kinerja Satgas PKH. Pendapatan BLU tumbuh 26,7%, terutama disebabkan kenaikan pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada Kemenkes dan tarif pungutan ekspor CPO sawit dan turunannya. Next. Belanja, saya pikir normal ya, tumbuh 34,4%. Belanja kementerian lembaga tumbuhnya 58,9%, mencapai 517,7 triliun rupiah. Non kementerian lembaga tumbuhnya mencapai 54,6 triliun rupiah, tumbuh 47,0%. Jadi kalau kita lihat sampai dengan Mei dibanding tahun lalu, pertumbuhan belanja itu 34,4%, itu mencapai 1.365,4 triliun rupiah. Jadi uang yang masuk ke ekonomi memang banyak dan lebih banyak dibanding tahun lalu, lebih cepat. Karena kita ingin belanja terjadi merata sepanjang tahun, tidak hanya di triwulan keempat aja. Oke, pergi. Udah mungkin ya. Ini kita lihat belanja pemerintah pusat semakin produktif. Ini yang growth-nya pemerintah pusat itu tumbuh 52,6%, mencapai 1.059,3 triliun. Itu mungkin utamanya. Oke, next. Kementerian lembaga tumbuh 517,7 triliun rupiah atau 34,3% dari APBN. Yang tinggi belanja pegawai tumbuh 25,2%. Bukan yang paling tinggi bukan itu ya. Paling besar itu, tapi yang ada sebelahnya. Belanja barang itu mencapai 209,3 triliun rupiah atau tumbuh 114,9 114,9. Belanja modal juga tumbuh lumayan bagus 49,8, belanja bansos 49,6. Ini menunjukkan strategi Bapak Presiden untuk memastikan belanja tepat waktu dan tepat sasaran dan berdampak kepada perekonomian. Anda lihat belanja barang, belanja modal tumbuhnya kencang dan jumlahnya cukup besar. Di jumlah itu hampir 300 triliun.
Dan ini strategi pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk memastikan uang pemerintah setiap rupiah yang dibelanjakan itu berdampak positif terhadap perekonomian, tepat waktu, dan tepat sasaran dengan kebocoran yang sedikit. Kalau saya bilang nggak ada kebocoran, Anda pasti ketawa ya. Kemudian ada penangkapan. Tapi kita usahakan kebocorannya sesedikit mungkin. Next. Belanja, subsidi, dan kompensasi menjaga, dipastikan tetap bisa menjaga daya beli masyarakat. Ini kalau sekarang mencapai tumbuhnya 208,2%, itu mencapai subsidi dan kompensasi mencapai 203,7 triliun rupiah, subsidinya 94,8, kompensasinya 108,9. Itu pembayaran kompensasi 226 ini kini dilakukan bulanan. Kan kalau tahun lalu di akhir tahun, sekarang sudah mulai 70% di sepanjang setiap bulan, 70%. Nanti di September kita hitung semuanya, kita bayar yang 30%. Sehingga Pertamina-nya punya cash flow yang cukup. Ini juga dilakukan atas petunjuk Bapak Presiden waktu kita rapat di Istana. Jadi pemerintah terus menjaga ketersediaan barang dengan harga bersubsidi. Untuk BBM subsidinya mengalami pertumbuhan 8,6%. Itu sampai 2006 sekarang mencapai BBM-nya 6,3 juta kiloliter. Ini kiloliter semuanya nih. Ya 1000 kiloliter, 6,3 juta kiloliter. Enggak ada rupiahnya ya. Memang sengaja disembunyiin biar nggak kelihatan-kelihatannya. LPG 3 kg naik dibanding tahun lalu 2,7%. Tapi pada dasarnya gini, Bapak Presiden ingin memastikan bahwa masyarakat tetap mendapat dukungan untuk yang memerlukan subsidi dan memastikan juga tidak ada kelangkaan barang. Next. Anggaran ketahanan pengalaman, saya pikir ini standar ya, makanan bergizi gratis sampai sekarang sudah mencapai 88,15 triliun rupiah untuk 63,13 juta penerima dan 29.670 SPPG. Oke, next. Transfer ke daerah juga tersalur dengan efektif, utamanya untuk daerah-daerah yang terkena bencana. Sudah kita transfer semuanya 10,9 triliun rupiah. Yang lain seperti biasa, sehingga daerah bencana tidak kekurangan uang untuk membangun. Ya Pak Solan ya, ada yang ribut nggak di sana? 3 provinsi itu aman ya. Dan selain itu kita monitor seluruh daerah di Indonesia, provinsi maupun tingkat 2, untuk kondisi keuangannya Pak ya. Kalau ada yang darurat atau terdesak, kami pasti akan tahu duluan dan kami akan melakukan tindakan khusus. Tapi sampai sekarang rupanya semuanya masih relatif terkendali ya Pak. Untuk perkembangan realisasi TKD, persennya mencapai 44,17% dibandingkan dengan targetnya itu Pak ya. Alokasinya 693, realisasinya 306 ya, hampir 44,17%. Jadi kalau kita banding tahun lalu lebih tinggi dan lebih cepat. Kita juga ada pemanfaatan anggaran TKD untuk ya 4,3 juta ASN daerah, 42 ini deskripsi detailnya ya, 42,3 juta siswa penerima BOS, 5,8 juta siswa PAUD, 992.000 siswa program kesetaraan dan 616.000 guru. Jadi pemerintah sama sekali tidak mengurangi dana untuk program-program yang seperti ini. Next. Pembiayaan saya berlangsung normal lah. Kita karena keseimbangan primernya 58,6 sampai sekarang. Pembayaran anggarannya mencapai 39,4 triliun rupiah.
Dari mana tuh Pak Minto? Dari mana aja? 39,7, 379,4. Ada berikutnya ya. Next. Ya ini. Biar lo yang jelasin deh, dari mana? Next. Next ya. Oh, enggak. Jadi ada seperti itu. Yang penting ini, Anda lihat ya. Pasar kan gonjang-ganjing tuh. Tapi Anda lihat tuh, penggemar Sun kita masih cukup banyak dan tidak ada kehilangan kepercayaan kepada surat utang negara kita. Kalau kita lihat yield Sun di sini yang warna rupiah, yang kuning kan rupiah ya. 10 tahun. Itu lihat dari Mei sampai Juni itu cenderung flat di 6,67. Sekarang naik sedikit ke 6,8 ya. Tapi relatif stabil. Jadi stabilitas pasar obligasi kita tetap terjaga. Kalau kita lihat spread dengan USD masih nggak banyak berubah ya Pak ya. Berarti 400. Oke, 2019 nggak terlalu banyak berubah. Bid to coverage ratio Sun juga kalau di itu 1,8 kali, SBSN juga lumayan 2,6 kali. Jadi kepercayaan kepada surat utang kita masih amat tinggi. Artinya ini kan biasanya kalau bond itu investor jangka lebih panjang kan. Investor jangka panjang di capital market masih cukup percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia dari data-data ini. Jadi kalau cara baca data seperti itu, dari ini kita terjemahkan ke apa yang di kepala para investor. Next. Ini pembiayaan investasi untuk mendukung peningkatan, wah sama dengan ini gua. Udah capek rupanya. Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, ada perumahan FLPP untuk MBR. Ini pembiayaan investasi untuk program FLPP terrealisasi sebesar 5 triliun, ini masih rendah Pak ya. Berapa harusnya Pak Darto? FLPP berapa? Puspa atau Puspa ada? Berapa FLPP? Tapi yang dilihat tuh 64.688 unit. Targetnya 280.000. Ini sampai bulan Mei ya. Berarti masih ada sepertiga ya, belum sampai sepertiga. Jadi masih ada ruang mendorong ekonomi lebih cepat. Kalau semuanya dibelanjain atau ada uang yang bisa di-save kalau nggak bisa. Kira-kira kan paling dia bisa 100. 150 maksimal 120 lah udah. Sisa berapa tuh? Uangnya berapa jadi ya, misalnya? Nah, itu space sendiri di fiskal. Tapi saya yakin bukan karena gagal atau apa, cuman emang demand-nya mesti didorong lagi itu aja. Terus kita juga ada pengadaan cadangan beras pemerintah. Pengadaan cadangan beras pemerintah oleh Perumbulok sebesar 22,73 triliun rupiah dengan serapan gabah 3,47 juta ton dan serapan beras 13,85 ribu ton. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menstabilkan harga jual agar terjangkau bagi masyarakat, serta menjamin kesediaan beras dalam negeri. Bapak Presiden selalu menekankan bahwa salah satu cara untuk menjaga stabilitas Indonesia adalah memastikan pangan cukup, termasuk beras. Kita juga memberikan pinjaman daerah untuk meningkatkan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembiayaan investasi pinjaman PT SMI pada Pemda mencapai 1,14 triliun rupiah. PT SMI menyalurkan pembiayaan kepada Pemda 989 miliar dengan total outstanding pembiayaan publik 14,03 triliun rupiah. Fasilitas pembiayaan ini merupakan skema kreatif financing PT SMI untuk infrastruktur layanan dasar, mendorong peningkatan konektivitas layanan publik serta pertumbuhan ekonomi di daerah. Kadang-kadang daerah ingin membangun sesuatu tapi uangnya nggak cukup.
transfer daerahnya nggak cukup, dia bisa pinjam ke SME dengan bunga yang rendah, berapa? 5-6%, 5%-an ya. Dan dia cicil nanti dari tahun ke tahun. Yang jelas, ada cara untuk membangun daerah tanpa dengan sumber pendanaan tambahan di luar transfer ke daerah. Kita juga mengalokasikan untuk pengadaan lahan proyek strategis nasional sampai dengan 31 Mei. Pembiayaan investasi kepada Elman untuk mendukung PSN terrealisasi sebesar 5,58 triliun rupiah. Investasi ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan akses terhadap layanan publik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi selain APBN, kita juga melakukan, ini bukan APBN kan, membawa ini, langkah-langkah untuk membantu perekonomian daerah dan proyek-proyek yang nasional yang lain. Sebagian tidak lewat APBN. Next. Mungkin itu. Jadi perekonomian kita hingga Mei tetap menunjukkan ketahanan yang solid, didukung permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali, dan kebijakan fiskal yang responsif. Jadi fiskalnya tidak amburadul, fiskalnya betul-betul terjaga. Teman-teman sini ngerti betul gimana menjaga kesinambungan fiskal. Nanti hari Juni kita evaluasi lagi semua belanja pemerintah, kementerian lembaga, semua pembelinya kita, dan kita kalau perlu kita adjust ke atas atau ke bawah uang yang kita bisa transfer ke perekonomian. Hingga akhir Mei 2026 APBN terus optimal, berperan sebagai shock absorber dan penggerak ekonomi. Pendapatan negara tumbuh kuat, sementara belanja negara tetap ekspansif untuk melindungi masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi nasional. Pasar keuangan dan kepercayaan investor tetap terjaga, kata saya. Kalau Anda bilang kan itu lihat tuh, bursa amburadul, rupiah goncang. Karena ada impresi yang salah bahwa fiskal dikelola dengan buruk. Bapak Presiden melakukan kebijakan sembarangan. Padahal semua yang dilakukan oleh Bapak Presiden selalu sudah dihitung dengan benar. Karena kan kalau salah saya yang ketik ban pulung harus nutup sana sini. Tapi semua kebijakan sudah dihitung dengan akurat dan detail oleh Bapak Presiden dan kami ditugaskan juga untuk membantu di sana. Jadi investor teman-teman harus yakin bahwa kita tidak menjalankan kebijakan fiskal secara sembarangan. Ini udah veteran, sebagian besar udah veteran nih. Di sini udah di Kementerian Keuangan cukup lama sehingga tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi pertumbuhan ekonomi cepat bukan karena kita mengorbankan fiskal, tapi karena kita di bawah pimpinan Bapak Presiden bisa memastikan seluruh belanja fiskal dijalankan dengan efisien dan efektif, sehingga dengan uang yang sama pertumbuhan ekonomi yang diciptakan lebih cepat. Itu yang mungkin membuat orang bingung. Kenapa bisa tumbuh lebih cepat padahal uangnya sama? Ya itu kuncinya. Kepemimpinan yang tegas sehingga semua kebijakan bisa dijalankan dengan baik. Jadi ini semua dikoordinasi, diorkestrasi dari istana oleh Bapak Presiden. Sehingga orang berspekulasi, oh gara-gara itu jadi pasti angkanya palsu. Enggak, kita sekarang lebih efisien dan efektif dibanding sebelumnya. Ke depan pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat, prudent, adaptif, dan kredibel dalam memperkuat stabilitas, menjaga momentum pertumbuhan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ketika sehat dan prudent, orang bertanya, kemarin saya ketemu SNP kan, kemarinnya lagi ya, Rabu ya, dia selalu bertanya, apakah kamu akan menembus level 3% PDB? Saya bilang, enggak, dengan hitungan begini aja saya cuma 1,8. Tapi let's case harga minyak, misalnya harga minyak naik kencang ke 150, dan nggak turun lagi di situ, ya kita akan adjust APBN kita. Tentunya akan ada pertimbangan. Untuk yang jelas kita akan jaga 3%, itu nggak akan terlewati. Tapi saya sambil bercanda juga, kalau harga minyak $150 mah bukan kita yang jatuh, Amerika jatuh duluan, karena rakyat juga protes di sana. Tapi yang kita lihat kan, perang sepertinya hampir mulai mereda ya, paling nggak ada tanda-tanda itu. Harusnya 2 bulan 3 bulan ke depan keadaan semakin membaik dan ekonomi kita bisa tumbuh
lebih cepat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tanya jawab. Ya, kamu yang kacamata hitam. Dari mana pertanyaannya, Pak? Oh, sekarang ini ya. Selamat sore Pak Purbaya dan Bapak-Bapak sekalian. Salam Pak, saya Lestari dari olenka.id. Ada 2 pertanyaan dari saya Pak. Boleh dielaborasi nggak Pak, seberapa besar sih dampak pelemahan rupiah saat ini terhadap bunga